Assalamualaikum, suara saya apa sudah terdengar jelas? Terdengar jelas Terdengar Ibu. Ibu. Oke, saya mulai langsung ya, karena sudah jam 7.30. Jadi materi hari ini tentang HIV/AIDS. Hmm, ini adalah materi terakhir di farmakoterapi, infeksi, dan hematologi. Ini adalah outline hari ini yang harus kalian pelajari. Di definisi dari HIV sendiri ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus sesuai namanya yaitu Human Immunodeficiency Virus. Jadi jenisnya adalah retrovirus, dia akan menyerang sel imun pada manusia, khususnya pada jenis sel imunnya sel darah putih di CD4. Dia akan menyebabkan imunosupresi progresif dan akan meningkatkan resiko infeksi oportunistik dan keganasan tertentu. Ini adalah tahapan HIV apabila nanti semisal lanjutannya ke AIDS. Jadi memang HIV ini satu kesatuan dengan HIV/AIDS apabila memang gejalanya atau kondisi dari pasiennya ini tidak ada perbaikan. Sehingga apabila pasien tidak diobati, HIV ini akan mengarah ke AIDS. Seperti itu. Nah, ini untuk epidemiologinya. Jadi prevalensi kejadian HIV secara global atau dunia pada tahun 2024 sekitar total ada 40,8 juta yang hidup dengan HIV. Jadi pasien HIV itu biasanya kita sebut sebagai tenaga kesehatan, kita akan menyebut dengan ODHA atau orang dengan HIV/AIDS. Lalu eh, individu yang baru terdiagnosa HIV atau people acquiring HIV itu sekitar 1,3 juta pada tahun 2024 dan individu yang meninggal dikarenakan HIV itu sekitar 630 juta. Nah, terbagi menjadi dua umur, dua usia, kategori usia yaitu dewasa di atas 15 tahun dan anak-anak di bawah 15 tahun. Seperti itu. Jadi untuk transmisi HIV atau penularan HIV sendiri itu memang dengan cairan manusia, tapi bukan sembarang cairan atau seluruh cairan yang diproduksi oleh manusia. Di cairannya ini harus masuk lewat aliran darah melalui mukosa atau luka agar terjadi penularan. Jadi contoh-contoh cairannya itu khusus di semen atau kam. Jadi tahu semen ya, cairan sperma, cairan yang dikeluarkan saat ejakulasi pada pria. Lalu vaginal atau rectal fluids, cairan vagina atau rektal, lalu darah, breast milk, human breast milk atau ASI, serta preseminal fluid atau prekam. Nah, yang pertama, transmisi HIV/AIDS itu paling tinggi disebabkan karena hubungan seksual tanpa proteksi. Di sini proteksi adalah kondom atau pencegahan lain. Jadi HIV ini kesempatan transmisi paling tinggi memang disebabkan karena reseptif anal seks. Atau biasanya memang dialami pada individu-individu yang eh, memiliki penyimpangan hubungan seksual atau biasanya kita sebut kelompok lelaki suka lelaki. Nah, itu yang paling tinggi di reseptif anal seks, lalu turun transmisinya ke insertif anal seks. Jadi anal seks ini, lelaki suka lelaki ini memang transmisi HIV/AIDS-nya paling tinggi. Lalu selanjutnya ada reseptif vaginal seks dan insertif vaginal seks. Dan tidak ada transmisi HIV/AIDS pada saat hubungannya hanya kissing, touching, dan oral sex. Seperti itu. Lalu untuk transmisi berbagi jarum suntik ini biasanya terjadi pada kelompok-kelompok yang memiliki riwayat penggunaan narkoba. Biasanya pada geng-geng tertentu. Ini karena biasanya penggunaan narkoba itu dilakukan secara kelompok sehingga ada kegiatan berbagi jarum, siring atau alat suntik yang sudah memang terkontaminasi darah. Yang namanya jarum biasanya kan memang ditusukkan ke kulit. Nah, itu kan dia akan membuat luka sehingga ada darah dan misalnya jarumnya itu digunakan individu lain maka akan terjadi transmisi HIV/AIDS apabila pengguna jarum sebelumnya memang sudah terinfeksi HIV.
Nah, yang ketiga adalah melalui perinatal. Ini menurut saya adalah faktor resiko paling sedih karena memang ini transmisinya dari ibu. Jadi disebutnya transmisi perinatal atau transmisi vertikal. Itu juga transmisi vertikal karena memang penularannya terjadi pada 3 periode, yaitu yang pertama selama kehamilan atau in utero. Jadi HIV-nya, virusnya sendiri bisa menembus plasenta dan menginfeksi janin. Jadi nantinya bayinya akan lahir dalam kondisi diagnosis HIV/AIDS. Lalu saat persalinan, ini bayinya terpapar darah dan cairan genital ibu saat kelahiran serta saat menyusui. Jadi karena tadi yang saya jelaskan di awal, HIV/AIDS ini transmisinya bisa melalui breast milk atau ASI. Nah, ini adalah HIV, transmisi HIV, tapi yang menurut orang-orang ini masih simpang siur. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa menjelaskan bahwa seperti saliva atau air liur, tangisan atau air mata, gigitan nyamuk, keringat, bahkan berbagi piring dan sendok, berbagi gelas, lalu berjabat tangan, sharing toilet itu bukan transmisi HIV. Jadi hal ini dikarenakan memang cairan tubuh manusia seperti keringat, air mata, dan saliva itu bukan tempat berkembang virusnya tuh yang paling banyak karena memang di situ virus HIV-nya biasanya rendah atau bahkan tidak ada sehingga transmisinya itu nyaris tidak ada. Tuh. Nah, ini adalah faktor pengaruh transmisi HIV. Yang pertama adalah viral load. Jadi semakin tinggi viral load, maka semakin besar kemungkinan. Sehingga biasanya memang terapi ARV atau antiretroviral terapi itu sangat dianjurkan, sangat direkomendasikan untuk pasien-pasien yang baru terdiagnosis HIV karena untuk menekan viral load-nya, untuk menekan virus pada tubuhnya. Lalu kejadian infeksi menular seksual karena tadi adanya luka, sehingga peningkatan resiko penularan ini karena adanya luka serta peradangan. Lalu untuk penggunaan alkohol dan obat-obatan karena biasanya penggunaan alkohol dan obat-obatan itu dilakukan pada kelompok yang berisiko, seperti pada kelompok yang melakukan seks tanpa perlindungan atau kondom, serta individu atau kelompok yang menggunakan narkoba dengan berbagai jarum. Tuh. Nah, ini tentang viral load. Jadi ini adalah fase awal. Tentang infeksi akut, jadi ada paparan HIV, dia biasanya setelah terpapar, virusnya akan meningkat viral load-nya. Sangat cepat, jadi langsung tinggi, terjadi viremia yang tinggi, lalu sistem imun manusianya akan adaptif, terutama pada CD8. Lalu untuk dia akan berusaha untuk menurunkan kadar virus dari HIV-nya. Lalu selanjutnya ke fase asimptomatik. Jadi ini biasanya memang berlangsung lama tanpa gejala, sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi memang kondisinya lama dan memang beberapa pasien HIV itu belum sadar bahwa dirinya sudah terpapar virusnya. Jadi virusnya tetap akan produksi dalam jumlah yang sangat besar setiap hari, namun memang sistem imun dari tubuh individunya akan beregenerasi dan mengimbangi replikasi virusnya sehingga viral load-nya ini masih relatif stabil antara antara CD4 dan antara sel imunnya dan virusnya sehingga fasenya itu masih asimptomatik atau tanpa gejala. Lalu di ART suppression ini ketika pasien sudah mengalami mendapatkan terapi ARV. Jadi viral load-nya itu sudah idealnya memang sudah turun, bahkan diharapkan sudah tidak terdeteksi virus HIV-nya. Karena memang ARV ini fungsinya untuk mensupresi virus HIV atau HIV. Lalu yang terakhir inilah viral rebound. Biasanya ini terjadi apabila terapi ARV dari pasien ini dihentikan tanpa komunikasi dengan tenaga kesehatan sehingga virusnya akan muncul kembali atau biasa disebut viral rebound. Nah, ini agak sulit akan dieliminasi dengan terapi, bahkan progresi penyakitnya akan ke AIDS karena kan tadi CD4-nya turun karena tidak ada bantuan dari ARV sehingga tubuhnya juga nggak bisa membentuk respon imun
dan meningkatkan infeksi oportunistik serta penyakit berat lainnya pada pasien. Jadi kondisi pasiennya akan semakin berat. Itu. Oke, ini adalah perbedaan antara HIV dan AIDS. Jadi HIV itu adalah virus penyebabnya dan AIDS itu tahapan akhir dari HIV. Apabila pasien tidak menerima ARV atau bahkan tidak patuh ARV. Lalu HIV itu memang sejak awal terinfeksi, lalu AIDS ini setelah infeksi terlalu lama. Nah, pada kondisi HIV, CD4 ini bisa normal atau menurun tergantung kondisi tubuh pasien dan kepatuhan minum obatnya. Lalu pada saat stadiumnya sudah di AIDS, tahapannya sudah di AIDS, itu berarti CD4-nya sudah mulai menurun, kurang dari 200 sel per mikroliter. Lalu untuk gejalanya itu bisa asimptomatik selama bertahun-tahun karena memang CD4-nya di normal. Untuk AIDS itu sudah ada infeksi oportunistik dan penyakit berat. Untuk HIV dan AIDS sama-sama mendapatkan terapi ART, tapi karena AIDS ini sudah ada infeksi oportunistik, maka akan diberikan terapi infeksi oportunistik sesuai masing-masing. Lalu untuk HIV, prognosisnya ini masih cenderung baik dan memiliki kesempatan pasiennya itu memiliki kualitas hidup yang baik dan kondisi tubuh juga yang baik apabila pasiennya patuh ARV atau ART. Tetapi apabila stadiumnya atau tahapan HIV-nya sudah sampai ke AIDS atau tahapan akhir, maka memang sudah mulai berat ditangani. Apalagi pasien tetap tidak mau mengkonsumsi ARV, berarti itu memang sudah biasanya prognosisnya akan semakin buruk. Seperti itu. Nah, ini terkait virologi HIV. Jadi adik-adik mungkin langsung tahu dari komponennya. Ada tiga, yaitu envelope, selubung lipid. Ini jadi dia adalah membran sel, terdiri dari GP120 dan GP41. Dia yang berfungsi nantinya untuk melekatkan ke sel imun manusia. Lalu untuk kapsid, ini untuk protein struktural utama untuk target pemeriksaan nanti, misal pasien sudah terinfeksi. Lalu untuk genom, ini terdiri dari dua salinan RNA single strand yang terdiri dari beberapa enzim penting dan gen-gen utamanya. Nah, ini adalah siklus hidup dan patofisiologinya. Jadi virus HIV-nya akan menginfeksi pasien individu manusia dalam 7 tahapan. Yang pertama itu binding atau attachment, di mana tadi yang ada di membran sel, yaitu salah satunya adalah GP120, dia akan berikatan dengan reseptor CD4 dan koreseptor, di mana dia akan dilanjutkan pada tahapan fusion GP41, salah satu eh, bagian dari membran juga. Ini dia akan membantu fusi membran virus dan sel. Mungkin bisa dilihat dari gambar ya. Setelah binding, dia akan fusi ke CD4, lalu terjadi reverse transcription. Sesuai namanya, berarti ada transkripsi kebalikan dari RNA ke DNA dengan enzim reverse transkriptase. Lalu ada tahapan integrasi di mana yang tadinya RNA menjadi DNA, nah DNA-nya itu, DNA virusnya akan masuk ke inti sel dan disisipkan oleh enzim integrase. Lalu tahapan selanjutnya adalah transcription and translation. Ini biasa juga bisa disebut replikasi. Jadi DNA virusnya ini juga akan memiliki RNA dan protein virus sendiri. Lalu selanjutnya dia akan assembly and budding. Jadi virusnya sudah mulai keluar dari selnya, sel manusia, dan dia akan melakukan pematangan atau maturasi dengan enzim protease. Dia akan memotong protein sehingga virusnya itu akan menjadi infektif. Sehingga di situ adalah tahapannya HIV/AIDS, HIV-nya akan menginfeksi manusia. Begitu. Nah, ini untuk prinsip pemeriksaan HIV. Nanti ini akan diterapkan adik-adik sebagai apoteker, entah itu di klinik, di puskesmas, di rumah sakit. Jadi memang prinsipnya ada 5, yaitu informed consent, jadi persetujuan secara sadar. Ini dilakukan hanya rahasia, jadi kita tahu sebagai tenaga kesehatan dan eh, pasiennya saja yang tahu. Lalu ini yang kedua,
hubungannya dengan confidentially adalah kerahasiaan. Jadi kita juga akan melindungi privasi pasien dengan tidak menyebarkan data-data pasien, apalagi diagnosis pasien. Lalu konseling terkait edukasi perilaku selanjutnya, lalu pencegahan transmisi HIV untuk mencegah penularan-penularan selanjutnya. Biasanya pada tahapan konseling kita juga tanyakan terkait pasangan sahnya. Misal pasien ini punya istri atau punya suami, mungkin disarankan untuk melakukan tes serupa juga untuk melihat apakah pasangannya sudah terpapar atau tidak gitu, sehingga bisa misalnya terpapar juga atau diagnosis HIV positif, bisa segera diberikan ARV juga. Lalu yang keempat ada correct test result untuk melihat hasil tes yang akurat. Nah, ini untuk melihat diagnosis juga. Lalu yang terakhir adalah connection to care, treatment, and prevention service. Ini berlaku pada semua layanan testing dan konseling HIV. Jadi intinya pasien HIV di Indonesia ini yang terdaftar BPJS atau tidak terdaftar BPJS ini pasti mendapatkan obat-obatan ARV secara gratis dimanapun. Tapi memang sistemnya dia harus menebus resepnya di tempat yang sama saat pertama kali didiagnosis. Misal ada perpindahan memang harus mengurus, tapi setahu saya memang harus dilakukan di tempat yang pertama. Begitu. Untuk mengontrol juga apakah terapi ARV-nya ini eh, rutin diambil dan rutin dikonsumsi. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan, jadi jenis pemeriksaannya itu ada beberapa, tapi memang pilihan utamanya masih di rapid test. Sorry ya. Oke. Masih di rapid test, tapi memang yang wajib diperiksa apabila positif HIV itu CD4, dilihat dari sistem imun manusianya. Lalu deteksi virologis ini biasa dipakai untuk screening bayi baru lahir, untuk melihat angka replikasi virusnya, yaitu dengan PCR. Lalu ini adalah pemeriksaan deteksi HIV, ini menurut Kemenkes. Jadi sebenarnya ada angka-angka, ada kode-kode di situ. A1, A2, A3 itu adalah artinya kalau A1 berarti pemeriksaan pertama, berarti A2, A3 berarti pemeriksaan kedua dan ketiga. Jadi intinya pemeriksaan deteksi HIV itu dilakukan sebanyak 3 strategi atau 3 pemeriksaan. Jadi awalnya memang didahului dengan konseling prates dan informasi. Lalu ketiga tes tersebut bisa menggunakan rapid test atau ELISA. Jadi pemeriksaan pertama itu menggunakan tes dengan sensitivitas tinggi. Lalu pemeriksaan selanjutnya berarti digunakan tes dengan spesifitas tinggi. Nah, ini next aja. Jadi intinya pemeriksaan ini dilakukan untuk kelompok-kelompok populasi kunci. Contohnya pekerja seks seksual, pekerja seks komersial maksudnya. Lalu pekerja seks komersial dia laki-laki tapi berperan sebagai wanita atau biasanya kita sebut bencong itu ya, banci itu. Lalu pasien-pasien atau individu-individu yang memang punya riwayat penggunaan nafza atau narkoba. Lalu ini juga lelaki suka lelaki, LSL, serta waria. Lalu pasien hepatitis, ibu hamil, pasangan diskordan, pasien TB, pasien infeksi menular seksual, serta warga binaan permasyarakatan. Saya warga lapas. Ini gejala klinis beserta CD4-nya, dilihat dari CD4-nya. Terbagi menjadi akut, kronis, dan AIDS. Jadi akut itu ya dilihat dari pertama kali paparan, jelas viral load-nya akan meningkat, CD4-nya masih turun karena dia masih baru melihat virusnya. Intinya seperti itu. Lalu pada kronik atau asimptomatik, CD4-nya itu sudah meningkat, di mana biasanya di kronik atau asimptomatis ini pasien sudah sadar bahwa dirinya terpapar HIV, terdiagnosis HIV positif, sehingga pasien akan mengkonsumsi obat-obatan. Sehingga juga CD4-nya lebih tinggi dibandingkan viral load-nya atau virusnya. Lalu pada saat AIDS biasanya kondisi tubuhnya ini sudah tidak mampu, sistem imunnya juga sudah tidak mampu, ARV
ini juga kadang pasien juga sudah menyerah untuk menggunakan ARV, sehingga virusnya akan lebih menang dibandingkan sistem imunnya. Seperti itu. Nah, ini fase akut. Biasanya juga bisa disebut ARS atau Acute Retroviral Syndrome. Gejalanya memang sering mirip flu, jadi sering tidak terdiagnosis, biasanya akan muncul sekitar 2 sampai 4 minggu setelah terpapar. Fase ini paling menular, ya, karena tadi yang grafiknya virusnya paling tinggi, masih tingginya. Karena memang semakin tinggi viral load, maka akan semakin tinggi penularannya. Dan tes antibodinya ini masih negatif. Kayak yang tadi gold standarnya ini kan masih CD4 untuk menilai sistem imun. Sedangkan sistem imunnya ini masih rendah. Gitu. Nah, jadi respon tubuhnya saat virusnya berkembang sangat cepat, viral load-nya ini akan sangat tinggi, sehingga CD4 akan menurun sementara. Lalu sistem imun merespon dari sel CD8 sehingga terbentuk viral set point. Jadi paling khas memang di limfadenopati, lalu faringitis juga, karena bisa pasien flu. Nah, ini selanjutnya adalah fase laten. Ini terjadi 5 sampai 10 tahun. Biasanya juga masih asimptomatik atau tidak bergejala, namun memang paling sering khasnya itu di limfadenopati atau pembesaran getah bening dikarenakan memang virusnya ini bereplikasi aktif terutama memang di kelenjar limfa. Seperti itu. Jadi di sini juga viral load-nya memang sudah relatif stabil dan sistem imun masih mampu mengontrol sebagian infeksi. Ini adalah fase AIDS, ini adalah stadium akhir. Jadi sistem imun manusianya memang sudah rusak berat, jadi tubuh tidak mampu melawan infeksi lagi. Di sini karena memang sistem imunnya sudah rusak sehingga sudah banyak infeksi oportunistik dan penyakit penanda AIDS. Nah, ini jadi CD4-nya memang sudah sangat rendah, viral load-nya sangat tinggi, imunnya sudah rusak, jadi tubuhnya ini akan rentan terinfeksi seperti misal pada otak, streptokokal meningitis atau toksoplasma. Lalu paling sering di mulut, kandidiasis dan lain-lain. Ini yang selanjutnya adalah klasifikasi HIV berdasarkan CD4 and its indikator. Ini menurut ibu. Jadi ini dilihat dari bukan usia pasiennya, tapi usia kapan pasiennya ini terdiagnosis. Maksudnya, misal pasien sudah terdiagnosis sejak 1 tahun lalu atau 1 sampai 5 tahun lalu. Nah, itu terbagi menjadi stage 1, 2, 3. Maknanya itu untuk stage 1 imunnya masih baik, stage 2 imunnya sudah mulai menurun, dan stage 3 imunosupresif berat. Jadi bisa dilihat dari tabel yang di atas ini untuk stage 3 dengan kategori sudah terdiagnosis sejak 6 tahun lalu, maka CD4-nya ini akan mulai menurun. Seperti itu. Jadi ini selnya dari misal dalam kurang dari 1 tahun CD4-nya masih 750, kurang dari 750. Lalu untuk 1 sampai 5 tahun terdiagnosis itu CD4-nya kurang dari 500, untuk lebih dari 6 tahun ini kurang dari 200, seperti itu. Nah, ini untuk eh, stadium serta gejala. Biasanya untuk stadium pertama, pasien masih tidak ada gejala, asimptomatik, tapi juga ada beberapa yang ada limfadenopati. Lalu untuk stadium 2, ini sudah mulai ada penurunan berat badan, lalu sudah mulai ada infeksi dengan adanya seborrheic dermatitis sehingga ada timbul luka di kulit. Lalu infeksi saluran napas berulang, ini ditunjukkan dari pasien yang sering flu, tapi tidak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Lalu ada herpes zoster dan ulkus mulut berulang. Atau sariawan nggak sembuh-sembuh, pindah-pindah. Seperti itu. Untuk stadium 3, penurunan berat badannya sudah lebih dari 10%. Dari ini yang sudah kronis, lebih dari 1 bulan, jadi pasiennya itu juga mendukung penurunan berat badannya. Lalu ada demam, kandidiasis oral, dan lain-lain, ada bisa baca sendiri. Untuk stadium 4, ini sudah ada infeksi oportunistik seperti PCP, kandidiasis, dan lain-lain. Yang paling sering memang paketannya sama TBC. Jadi infeksi oportunistik paling sering di Indonesia adalah tuberkulosis. Nah, ini contohnya. Saya memang pasiennya udah kurus, TBC juga. Jadi obat-obatannya ini udah nyampur. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang kedua adalah kandidiasis oral.
Ini bukan sekedar infeksi, tapi memang sudah ada tumpukan seperti lemak, tapi ini bukan lemak, ini adalah infeksi oportunistik yang disebabkan oleh fungi. Gitu. Ini adalah PCP, ini adalah apa ya, contoh gambar pasien yang sudah meninggal. Paru-parunya yang PCP ini seperti bolong-bolong, seperti itu. Nah, kalau yang Cryptococcus ini memang terjadi di permukaan kulit, bisa dilihat secara langsung seperti kandidiasis oral. Jadi untuk Cryptococcus ini dia itu seperti berkelompok tapi bulat-bulat dan bolong seperti itu. Lalu untuk toksoplasmosis cerebral ini biasanya terjadi infeksi pada otak. Bentar. Nah, yang selanjutnya terkait pelayanan HIV/AIDS yang ada pada program pemerintah di Indonesia ada 4, yaitu VCT, PPTCT, PMTCT, dan PITC serta CST. Jadi ada 4. Yang pertama adalah VCT, ini adalah voluntary counseling testing. Ini adalah layanan tes HIV karena keinginan individu. Misal biasanya terjadi pada pasien-pasien yang dia curiga, punya kecurigaan pada suaminya, atau pasangan sahnya atau istrinya, dengan riwayat pasangan sahnya itu ada kondisi misal sering jajan atau bagaimana, sehingga dia khawatir akan kondisi dirinya dan melakukan tes HIV secara sukarela. Nah, jadi sasaran utamanya individu yang memang ingin mengetahui status HIV secara sukarela. Dan jenis layanan ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa populasi kunci juga melakukan tes HIV itu sendiri. Nah, yang kedua adalah PPTCT atau PMTCT. Ini adalah layanan pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Jadi meliputi dari ibu hamil, pemberian ARV, persalinan yang aman, profilaksis ARV pada bayinya, serta pemberian nutrisi yang aman. Jadi sasaran utamanya jelas ibu hamil, ibu menyusui, dan bayinya. PITC atau Provider Initiated Testing and Counseling. Jadi ini adalah tes HIV yang ditawarkan atas inisiatif tenaga kesehatan berdasarkan indikasi klinis. Misal dilihat dari faktor resikonya. Pasien yang tadi, jadi pasiennya suaminya atau istrinya sudah terdiagnosis HIV positif, jadi pasangan sahnya harus ikut tes juga tes HIV. Tentunya tetap dengan persetujuan pasien. Serta juga biasanya pasiennya sudah punya infeksi oportunistik atau kondisinya pernah sariawan berkali-kali tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, itu dia biasanya dilakukan pelayanan di PITC. Lalu ada CST, yang terakhir yaitu Care Support and Treatment. Biasanya ini untuk layanan komprehensif untuk pasien yang sudah terdiagnosis HIV positif, mencakup terapi ARV, pemantauan lab, pengobatan infeksi oportunistik, dukungan psikososial, jadi biasanya melibatkan juga psikolog, dan edukasi kepatuhan, ini adalah tugas apoteker. Jadi sasaran utamanya adalah ODHA atau ODHIV yang sudah terdiagnosis serta mendapatkan ARV. Seperti itu. Bentar ya. Oke. Yang selanjutnya adalah terapi farmakologi. Jadi intinya terapi farmakologi pada pada pengobatan HIV itu harus langsung diberikan berapapun jumlah CD4-nya. Apabila HIV positif langsung diberikan. Lalu dilihat apalagi pasiennya kok infeksi TBC, kok infeksi hepatitis B, semua ibu hamil memang harus dilakukan tes dan apabila positif harus diberikan. Lalu ODHA yang memiliki pasangan dengan status HIV negatif, populasi kunci, serta semua anak tanpa melihat stadium klinis dan berapapun jumlah CD4-nya. Yang penting sudah positif langsung diberikan terapi. Nah, ini adalah target pengobatan yang tadi. Nah, jadi ini TRV lini pertamanya sebenarnya di Indonesia itu sudah ada satu wadah dengan isi 3 kombinasi obat dalam bentuk KDT, kombinasi dosis tetap. Nah, jadi terapi pilihan pertamanya adalah TLE, yaitu
itu TDF itu tenofovir, 3T itu lamivudin, dan efavirenz atau EFF. Jadi intinya adalah ARV ini kombinasi antara 2 NRTI dan 1 NNRTI. Lalu paduan alternatif lainnya atau terapi alternatif lainnya adalah yang tadi kan TLE, berarti TLE-nya, T-nya, tenofovirnya diganti dengan zidofudin. Itu. Atau bisa juga diganti dengan tenofovir. Tapi dengan nevirapin. Nah, ini adalah panduan PNPK-nya. Jadi ini adalah contoh KDT-nya, ada TLE dan TLD. First line-nya di TLE, tapi tidak menutup kemungkinan pasien bisa pertama kali terapi digunakan TLD. Semua tergantung ketersediaan pemerintah. Seperti itu. Jadi untuk TLE sendiri memang terbukti efektif menekan viral load sekitar 24 sampai 48 minggu dan memiliki tolerabilitas yang baik. Untuk TLD, terutama dolutegravir-nya, ini memang sudah direkomendasikan HIV dan dia juga memiliki potensi supresi virus yang lebih cepat sebenarnya dari efavirenz. Tapi memang di Indonesia ada TLD dan TLE masih sama saja efikasinya. Tapi menurut IBM, dolutegravir ini masih lebih baik. Seperti itu. Nah, ini adalah tata cara untuk pasien yang memiliki infeksi. Misal, pasien HIV dengan TBC. Jadi, pengobatan TBC-nya ini harus dimulai terlebih dahulu. Misal, hari ini pasien terdiagnosis HIV dan TBC. Maka pengobatan TBC-nya atau OAT-nya harus dimulai dahulu, lalu 2 minggu kemudian akan dimulai ARV-nya. Tidak perlu dilihat nilai CD4-nya. Kecuali TBC-nya ini jenis yang meningitis, maka ARV-nya itu dimulai 4 minggu atau bahkan 8 minggu setelah pengobatan TBC-nya. Nah, yang kedua ini adalah kondisi infeksi HIV disertai infeksi toksoplasmosis. Nah, ini toksoplasmosisnya diduin dan setelah itu 2 minggu setelahnya baru dimulai ARV-nya. Nah, kondisi yang ketiga untuk infeksi HIV dengan Cryptococcus ini jadi sama Cryptococcusnya dulu, baru setelah 4 sampai 6 minggu baru HIV-nya. Jadi infeksi oportunistiknya dahulu yang memang bersifat lebih mengancam jiwa, baru HIV-nya mengikuti gitu. Nah, catatan pentingnya. Jadi ini ada catatan penting lainnya. Jadi misalnya yang tadi TLE. Tenofovir sendiri apabila pasien ini punya riwayat gagal ginjal atau kerusakan ginjal, maka bisa diganti dengan paduan alternatif yang tadi. Jadi tidak bisa diberikan TLD atau TLE, tapi digantikan dengan yang paduan tadi. Jadi tenofovirnya diganti dengan zidofudin. Tapi harus tidak memiliki HB yang rendah atau anemia. Lalu untuk Nevin ini biasanya punya resiko hepatotoksisitas serta ruam terkait efek sampingnya. Untuk efavirenz ini punya efek samping SST, biasanya suka mimpi buruk atau pusing. Nah, ARV lain lebih lengkap, mungkin ada bisa langsung baca sendiri. Oke. Pada mencakup menyusui, anak remaja, dewasa, sampai lansia dan komorbid sama. Nah, untuk hamil dan menyusui MTCT, mana memang pasien misal hamil, dia terdiagnosis HIV, kan tanpa melihat CD4 harus mulai ART-nya segera dengan test and treat itu, meskipun tanpa gejala, jadi memang harus dilakukan pemberian ARV dikarenakan memang apabila pasien ini menggunakan ARV yang optimal, maka penularan bisa turun dari 15 sampai 45% ke 5 sampai 2%. Itu jadi dia kan memang bayinya ini lahir tanpa diagnosis HIV positif atau HIV-nya harus negatif seperti itu. Lalu tujuan utamanya jelas mencegah untuk menekan viral load. Jadi diharapkan viral load sampai tidak terdeteksi atau nol serta menjaga kesehatan ibunya juga. Nah, ini memang program dari PPIA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang dilaksanakan melalui layanan kesehatan ibu dan anak dan KB.
Jadi pemeriksaan HIV ini juga dikombinasi dengan pemeriksaan lainnya yaitu hepatitis B, sifilis, dan lain-lain. Jadi memang ibu hamil pada trimester pertama biasanya dilakukan pemeriksaan darah, dilihat juga infeksi menular seksualnya apakah ada, sehingga bisa diberikan pengobatan. Gitu. Jadi komponen utama PPIA ini adalah pemberian ARV segera atau ART pertama, persalinan yang aman, profilaksis ARV pada bayi, dan pemberian nutrisi atau ASI yang aman. Karena memang ASI ini kan salah satu transmisi penyakitnya atau HIV. Nah, ini. Jadi regimen TLD dan TLE ini bisa tetap digunakan pada kondisi hamil dan menyusui, dan utamanya masih di TLD. Alternatifnya TLE. Lalu hal ini dikarenakan memang TLD atau dolutegravir-nya ini punya onset supresi virus lebih cepat. Lalu barrier resistensinya dolutegravir ini lebih tinggi, sehingga biasanya pasien-pasien yang sudah resisten maka bisa diberi pilihan ke TLE sama. Tapi untuk efek samping obatnya, untuk TLD ini ada insomnia, kenaikan berat badan ringan, tapi untuk TLE ini yang tadi gangguan SSP seperti mimpi buruk atau sering pusing. Nah, jadi intinya TLD masih pilihan utama, tapi alternatifnya TLE. Semua tergantung kondisi pasiennya. Oke, ini penjelasan PMTCT. Intinya adalah tes HIV pada ibu hamil, screening antenatal care untuk deteksi dini, HIV pada ibu bayi, dengan TLD, TLE. Jadi rekomendasi utama masih TLD. Lalu dilakukan persalinan aman, lalu profilaksis pada bayinya yang baru lahir dari ibunya, lalu pemberian ASI yang aman, karena memang ASI masih salah satu transmisinya, sehingga diharapkan apabila ibunya masih ingin memberikan ASI, maka ibunya wajib memiliki viral load yang rendah dengan penggunaan ARV yang patuh, sehingga boleh nanti diberikan ASI. Karena masih sampai saat ini masih disarankan ibu-ibu HIV ini, ibu-ibu dengan HIV positif ini masih disarankan penggunaan susu formula untuk menghindari penularannya. Lalu kita juga harus melihat monitoring ibu dan bayinya, dilihat dari viral load ibu dan PCR bayinya. Jadi dari proses kelahirannya, karena memang proses kelahiran pada pasien positif kondisi stabil, jadi bisa dilakukan secara normal. Nah, tapi misal pasiennya baru ketahuan HIV sudah hamil 9 bulan, sehingga viral load-nya tinggi, dan dia belum mendapatkan terapi ARV optimal, sehingga pasiennya bisa mendapatkan, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan operasi sesar atau persalinan dengan sesar. Lalu ini misal ada indikasi obsesi lain, misal sungsang, atau yang lain-lain itu bisa pertimbangan dari obgynnya langsung. Untuk ketuban pecah lap, biasanya kan dilakukan penggunaan alat untuk kan ketubannya pecah dengan tindakan invasif, tapi disarankan untuk meminimalkan. Jadi biasanya mempercepat ke persalinannya itu hanya dengan menggunakan obat atau suntik. Lalu persalinan normal biasanya dihindarkan seperti vakum, forceps, pokok alat-alat yang dimasukkan ke dalam vagina karena itu akan menyebabkan pendarahan juga gitu. Yang selanjutnya ini adalah intraksis yaitu zidofudin yang pertama. Jadi semua bayi yang baru lahir dari ibu dengan HIV positif bisa diberikan ASI eksklusif maupun susu formula, harus diberikan zidofudinnya itu sejak hari pertama saat usia bayi masih 12 jam selama 6 minggu. Jadi sejak ARV dimulai diperlukan kepatuhan terhadap aturan pemberian obat setiap hari, karena misal tidak patuh dalam penggunaan obat pada bayinya ini bisa menyebabkan kegagalan pengobatan. Jadi yang diharapkan bayinya ini bisa HIV negatif, nanti malah tetap HIV-nya positif dan eman pengobatannya.
dan sayang juga kasihan bayinya gitu. Untuk dosis Zidofudinnya ini setiap eh, umur kehamilannya itu beda-beda. Misal, bayi yang cukup bulan itu di atas 37 minggu sampai 41 minggu, berarti dosisnya 4 miligram per kilogram berat badan per 12 jam selama 6 minggu. Lalu untuk bayi prematur kurang dari 30 minggu, ini sekitar 2 miligram per kilogram berat badan bayi tiap 12 jam selama 4 minggu, tapi setelah itu 2 miligram per kilogram berat badan tiap 8 jam, bukan 12 jam lagi selama 2 minggu. Lalu untuk bayi prematur yang sekitar 30 sampai 35 minggu usia kehamilan yaitu 2 miligram per kilogram berat badan tiap 12 jam selama 2 minggu. Kemudian dilanjutkan 2 miligram per kilogram berat badan tiap 8 jam selama 2 minggu. Lalu 2 minggu selanjutnya itu 4 miligram kilogram berat badan per 12 jam. Lalu kan penggunaan sidofudin ini 6 minggu. Misal pasien bayinya ini masih HIV laksis cotrimoxazole dan akan dilanjutkan sampai bayinya usia 12 bulan atau sampai HIV ini sudah negatif. Nah, ini adalah cotrimoxazole di mana memang karena imun bayi atau imun anak-anak ini masih belum bagus, belum baik sehingga memang angka kematian pada bayi atau anak-anak yang terinfeksi HIV ini bahkan lebih tinggi dibandingkan eh, pasien dewasa gitu. Karena memang itu yang menyebabkan morbiditas dan mortalitasnya, seperti diare dan pneumonia. Sehingga pencegahan infeksinya ini paling penting untuk anak-anak. Nah, cotrimoxazole ini kan memang antibiotik kombinasi antara trimetoprim dan sulfamethoxazole. Dia jamur protozoa, sehingga dia ini memang sudah terbukti menurunkan resiko infeksi oportunistik yang tadi penyebab utamanya yaitu diare pneumonia serta bisa malaria juga, bisa menurunkan pada anak V seperti itu. Nah, jadi ini untuk pertimbangan penggunaan ASI atau SUFOR, jadi tetap direkomendasikan untuk penggunaan SUFOR apabila viral load ibunya tinggi, tapi dilihat dari kriteria ini di disebut pemberian susu. Jadi ini adalah kategori yang terdiri atas penggunaan sufor yang dapat diterima oleh ibu atau acceptable, lalu terjangkau secara biaya, affordable, karena memang sufor ini cenderung lebih mahal, apalagi untuk bayi-bayi prematur, pasti harganya itu sudah setengah atau setengah juta atau sejuta satu kalengnya, dan sedangkan bayi ini kan minumnya 2 jam sekali, sehingga biasanya memang lebih berat untuk dilakukan untuk pasien-pasien menengah ke bawah. Lalu tersedia secara berkelanjutan atau sustainable dan aman dalam penyiapan dan pemberiannya. Harus steril atau safe. Lalu jika seluruh AFAS ini syaratnya sudah terpenuhi, maka SUFOR bisa lebih dianjurkan dibandingkan pemberian ASI dari ibu. Begitu. Ini untuk remaja. Jadi hanya misal, jadi misal nggak bisa makan tenofovir digunakan lamivudin. Dengan pertimbangan apabila anemia ya lamivudinnya diganti menjadi TLE seperti itu. Iya, contohnya. Nah, jadi intinya dari penilaian awal, dilihat dari jenis paparannya, lalu tes HIV, dan penanganan luka. Misal ada infeksi menular seksualnya, lalu dilakukan konseling tentang resikonya, dia tuh resiko tertularnya dari mana, lalu dia bisa resiko menularkan bagaimana, efek samping obat yang diterima, konseling kepatuhan, serta dukungan khusus untuk pasien-pasien dengan kekerasan seksual. Untuk peresapan terapi ARV, jadi obat ARV ini memang harus segera diberikan sesegera mungkin setelah paparan. Jadi ARV ini diberikan satu wadahnya itu diberikan 28 sampai 30 hari dan harus ditebus setiap sebulan sekali. Dilihat
setiap bulan apakah ada komorbiditas atau interaksi obat atau efek samping obat yang dialami. Lalu tindak lanjutnya dilakukan tes anti HIV setelah 3 bulan paparan dan penggunaan ARV, dan apabila masih positif, terapi ARV ini harus tetap dilanjutkan. Biasanya memang cenderung masih positif, tidak pernah negatif, tapi memang kondisinya masih stabil. Itu yang kita harapkan. Yang selanjutnya adalah upaya pencegahan dalam 3 langkah, yaitu yang pertama, perilaku aman ABCD. Yang A, abstinen, tidak melakukan seks beresiko, seperti yang tadi pada kelompok kunci, seperti tidak menggunakan kondom, seperti itu ya. Jadi ini diikuti di B, be faithful, jadi setia pada satu pasangan. C-nya kondom, menggunakan. Yang terakhir D, ini no drugs, jadi tidak menggunakan narkoba suntik, jadi menghindari narkoba. Lalu yang kedua ada edukasi dan konseling, konseling mengenai penyakit HIV-nya, lalu infeksi menular seksualnya, lalu edukasi perilaku seksual yang aman bagaimana, tidak melakukan penyimpangan, wanita yang suka sama lelaki, lelaki yang suka sama wanita, tidak ada lelaki suka sama lelaki, wanita suka sama wanita. Tuh. Lalu sunat atau sirkumsisi ini dianjurkan karena memang bisa menurunkan resiko transmisi HIV karena higienitasnya. Yang ketiga adalah pre-exposure prophylaxis. Ini adalah pencegahan HIV pada orang HIV negatif dengan resiko tinggi tertular. Misal, tadi suami atau istrinya sudah HIV positif, maka apabila apabila pasangannya ini si HIV negatif, maka tetap dilakukan pre-exposure prophylaxis. Lalu penggunaan narkoba suntik ini adalah riwayat yang pernah menggunakan napurda atau narkoba dan populasi dengan perilaku seks beresiko seperti tadi waria dan lain-lain. Ini regimennya. Jadi diminum selama periode beresiko dan dimonitoring, dilihat tes HIV-nya secara berkala, kepatuhannya serta efek samping ARV-nya setiap 3 bulan. Ini upaya pencegahan lainnya yang tadi. Ini beda lagi, ini post exposure prophylaxis. Jadi ini adalah pemberian ARV setelah paparan HIV untuk mencegah infeksi. Indikasinya biasanya untuk tertusuk jarum bekas pasien HIV. Ini kondisinya misal pada nurse atau perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang tidak sengaja tertusuk jarum atau jarum bekas pasien HIV. Atau paparan darahnya misal membantu kelahiran atau operasi lainnya. Nah, ini lalu indikasi lainnya untuk individu-individu yang mengalami kekerasan seksual. Lalu juga ada hubungan seksual beresiko tanpa proteksi, ini juga ada hubungannya dengan kekerasan seksual. Misal pasien-pasien yang memang dia pernah diperkosa seperti itu. Ini kan memang salah satu kekerasan seksual. Nah, waktu pemberiannya ini idealnya kurang dari 4 jam setelah paparan dan maksimal kurang dari sama dengan 72 jam. Nah, setelah itu terapinya digunakan 28 hari. Sama regimen yang digunakan TLD dengan pilihan alternatif lain untuk pasien-pasien anak kurang dari 10 tahun, yaitu lamivudin, 3-TC, dan efavirenz. Monitoringnya yang tes HIV, monitoring efek samping dengan evaluasi kepatuhan terapi. Eh, saya saya sudah selesai slide-nya. Mungkin ada pertanyaan sambil saya absen ya. Eh, kan kirim slide-nya nanti ke Komting, tapi sebenarnya sudah minta dari kelas sebelah, mungkin kelas C kemarin. Mbak Komting apa sudah minta? Apa saya kirimin? Siapa? Belum, belum ya? Sudah dari kelas sebelah belum? Itu dah, oh ya wes. Berarti saya nggak perlu ngirim ya. Bentar. Saya absen ya. Tinggal jawab. 50 orang. Kelas A. Oke, yang pertama adalah Laura. Ini yang cutting ya.
Nggak ada lagi Lola. Kayaknya minggu kemarin yang nggak ada ini. Coba. Ada sebenarnya di sini. Oke. Selanjutnya mau Ilham Zaki. Hadir Ibu. Ya. Viola Amelia. Hadir Ibu. Oke, Gusti Syakira. Hadir Ibu. Gita Hadir Mildiasari. Ibu. Mutiara Indasari. Hadir Ibu. Oke. Nashiwa Kirana. Ibu. Berlian Dwi. Hadir Bu. Oke. Septi Elma Yakut. Hadir Bu. Oke. Flora Indi Rahayu. Hadir Ibu. Oke. Jessica Putri Wihelen. Hadir Ibu. Oke. Aurelia Sukma Amanda. Hadir Ibu. Oke. Kurnia Destriani. Ya, Feben Ardani. Ibu. Siti Fatimah Zahro. Siti Fatimah Zahro. Halo. Hadir Ibu. Mohon maaf dari device saya masih kemute. Nggak bisa keluar Oke. suaranya. Iya, nggak apa-apa. Tesalonika. Hadir Ibu. Oke. Tasya Kamilah. Hadir Bu. Naila Fasti. Hadir Ibu. Oke. Salah. Afril Arindra. Hadir Bu. Najma Kaila. Hadir Ibu. Anissa Gemeli. Anissa Gemeli. Oke. Katlea Lauren. Hadir Ibu. Putri Aprilia. Hadir Ibu. Aldania. Hadir Ibu. Florencia. Hadir Ibu. Sayuri Oktavia. Hadir Ibu. Oke. Fadilah Rahmawati. Hadir Ibu. Oke. Aura Diva Jayanti. Hadir. Oke. Preti Cinta. Hadir Ibu. Oke. Nabila Haryana. Hadir Ibu. Puji Huzaifa. Hadir Bu. Sarah Hanin Hairani. Hadir Ibu. Oke. Mawadah Akila. Hadir Ibu. Natasha Rahmalia. Sandy Satrio. Hadir Ibu. Koryana Resta. Hadir Ibu. Dita Dliliana. Hadir Ibu. Aulia Kiki. Hadir Ibu. Ria Yuni Hadir Elvia. Ibu. Oke. Nafisa Hadir Karisma. Ibu. Sebelahan ya. Hadir Ibu. Zarin Naira. Hadir Ibu. Oke. Laura Lexa. Hadir Ibu. Oke. Olivia Dinar. Hadir Ibu. Oke. Nena Nabila Ella. Nena hadir Ibu. Nena hadir Ibu. Maaf device saya error. Bareng Laura Lexa ini ya. Iya, lagi di kelas Ibu. Lah kalian online tetap di kelas. Habis ini ada matkul. Oh ya, udah baguslah. Oke, lanjutnya ke Dwi Putra Febrianta.
Dwi Putra Febrianta. Lanjut ya. Sisilia Silvania Hadir Ibu. Najwa Nur. Hadir Ibu. Nah, siapa yang tadi nggak jawab? Oke. Siapa lagi yang mau ngabarin? Tadi Dwi Putra Febrianta. Ini ada nih di Zoom. Kenapa dia? Di kelas ada? Di kosan? Gak ada yang tahu kabarnya? Gimana? Saya hadirkan atau tidak? Dia sudah absen sih. Ini ada di Zoom, tapi dia nggak on cam. Oke lah, ya udah, saya tutup ya. Ada pertanyaan nggak? Minggu depan UAS, selamat UAS. Semoga lancar dan bisa mengerjakan. Oke. Waktunya bisa dibaca. Iya, boleh. Ini apa pertanyaan? Hanifah. Saya pilihan ganda. Pilihan ganda dengan waktu yang terbatas. Jadi insya Allah Dedek bisa lah ya. Oke, 2 bab aja kan, gampang. Ada lagi pertanyaan? Videonya. Nanya apa enggak? Enggak. Saya tutup? Oke, saya tutup ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan serta persepsi. Mungkin ada misalnya ada kebingungan. Bisa WA saya nggak apa-apa. Insya Allah saya balas. Saya usahakan saya balas. Perkuliahannya sudah selesai. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.